Shalom sahabat podcast Curhat Bersama Nulife. Kembali lagi nih di podcast kita Curhat Bersama Nulife, CBN kita singkatnya ya. Setiap hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube Nulife Batam. Kembali mengingatkan kepada sahabat podcast Curhat Bersama Nulife yang udah dari berapa puluh tahun yang lalu ngikutin channel YouTube kita, yang belum subscribe, sering nonton tapi ternyata belum subscribe, cek dulu udah subscribe belum, atau yang merasa kalau video-video selama ini yang di channel YouTube kita, podcast kita boleh memberkati yang lain, ayo dong bantu kita untuk coba share videonya ke teman-teman yang lain supaya juga boleh membantu memberkati teman-teman yang lain. Dan di podcast curhat pada malam hari ini, seperti biasa, aku bersama dengan narasumber kita yang sudah berapa kali bergabung dengan kita, dengan Pak Funix. Iya. Aku panggilnya pakai hari ini, biasa aku panggil Ko Funix ya. Iya, enggak apa-apa, sama aja. Sama aja ya. Iya. Ko Funix apa kabar? Yang penting santai. Oh, luar biasa, dahsyat, mantap. Iya. Harus luar biasa ya, Ko ya? Iya, betul. Apalagi kok nggak terasa. Iya. 3 bulan lagi sudah habis nih tahun 2024. Iya, betul ya. Jadi kita harus luar biasa ya, Ko? Harus semangat ya. Untuk menyambut tahun 2025. Iya. Harus semangat terus. Yes, iya, betul. Nah, kalau udah semangat, nanti 2025 ya, itu lebih parah lagi. Kita kan nggak tahu. Tetap optimis tapi ya, Ko ya. Iya. Tetap optimis. Ko, di malam hari ini podcast kita ngebahas mengenai selebriti. Wah. Tapi bukan selebriti yang ada di TV-TV nih. Tapi selebriti yang berseliweran, berseliweran di media sosial, yang mereka juga notabene sebagai pemimpin gereja, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Nah, fenomena yang terjadi saat ini kan banyak nih. Misalnya, saya mau bergereja di sini karena gerejanya itu terkenal kok. Karena hamba Tuhannya itu di media sosial punya followers 3,2 juta kok. Nah, adanya pergeseran tentang bagaimana kita melihat satu gereja, apalagi misalnya gereja itu hamba Tuhannya itu kita bisa kategorikan selebriti gereja. Nah, gitu kok. Nah, kira-kira kok bagaimana sih sebenarnya gereja menghadapi fenomena ini kok menurut Ko Funix? Iya, ini pertanyaan menarik dan memang terjadi gitu ya. Yes, betul. Banyak orang yang nggak mau lagi di gereja kecil gitu. Ngapain? Temanku cuma Atta gitu ya. Selebritis, ya selebritas di sana kan. Nah, nggak ada masalah sebetulnya gitu memang. Tapi gereja juga harusnya menyadari ya, orang-orang percaya menyadari bahwa di mana dia ditempatkan, artinya Tuhan pingin dia di sana berkarya gitu ya. Karena gereja itu bukan bicara tentang individu, tapi bicara kelompok yang bersinergi satu dengan yang lain. Nah, kalau kita semua ngumpul di satu tempat yang selebritasnya, wah populer sekali dengan berapa ribu follower itu, juta kok. Ya, nggak ada lagi tempat lain. Gereja-gereja kecil kosong gitu ya. Tapi begini, harusnya kita menyadari sebagai gereja ya, sebagai gereja menyadari dimanapun kita ditempatkan, kita harus menjalankan fungsi kita masing-masing. Kenapa? Karena setiap gereja, setiap orang percaya itu seharusnya berfungsi di mana dia berada gitu. Mau di gereja kecil, artinya saudara dibutuhkan di sana gitu. Karena karunia yang ada masing-masing orang itu berbeda-beda Tuhan berikan untuk menjadi satu kesatuan, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain gitu. Nah, tapi yang terjadi kan memang kebanyakan nih kok, even teman aku sendiri ya, dia lebih prefer ke gereja yang gereja ini kan gede gitu ya kan. Gereja ini kan musiknya itu bagus gitu. Tahu nggak, gereja ini punya hamba Tuhan yang ini loh, Instagramnya yang lagi viral itu loh kemarin loh, bagus loh firmannya loh, aku gereja di sana aja lah gitu. Nah, kira-kira kok kalau misalnya kita ngeliat kayak gini kan sebenarnya kan udah ada pergeseran ya antara orang yang lebih fokus kepada ketenaran gerejanya daripada kebenaran firman yang dibagikan oleh satu badan gereja gitu loh. Ya, itu nggak bisa dipungkiri juga ya. Memang ada fakta, ya fakta seperti saya bilang tadi, ada fakta. Ada orang-orang yang
lebih senang yang kayak gitu, ya kan? Tapi salah nggak sih kok kalau kayak gitu lebih prefer ke gereja yang lebih tenar gitu? Nggak salah kalau di sana dia bisa bertumbuh, imannya dikuatkan, dia lebih kuat dalam menghadapi kehidupan ini, pertumbuhan hubungannya dengan Tuhan lebih baik, nggak ada masalah gitu. Tapi yang masalah ketika dia ke sana hanya sekedar entertain aja untuk keinginan daging gitu. Oh, dengar tapi enggak tahu dalam melakukannya sehari-hari enggak dia lakukan firman itu, ya itu yang keliru gitu. Tapi ini bukan dengan maksud yang nggak baik ya. Maksudnya kalau pengalaman aku sih kok, kalau misalnya dulu aku sebelumnya di gereja yang tenar ya, bilangnya tenar gitu ya. Even kalau misalnya kayak pendetanya sendiri tuh nggak kenal loh sama aku gitu ya. Aku kenal dia tapi mungkin kayak maaf nih yang diakennya juga nggak bakalan kenal dengan aku gitu. Betul. Nah itu gimana Bu? Betul nggak sih, kan fenomenanya kan jadi agak sedikit. Iya, tapi ada orang-orang memang yang merasa nggak peduli dia kenal atau enggak gitu. Yang penting dia bisa rame-rame di sana gitu. Nah makanya gereja itu harus dididik, harus diajar. Nah beberapa kemarin baru saya ketemu salah satu jemaat yang bergereja di tempat kita. Kami curhat. Sebetulnya kalau dia bilang mau keinginan daging, saya bisa pindah gitu. Tetapi karena saya dari awal dididik, dari awal ditanamkan kebenaran firman bahwa di mana saya berada, saya harus menjadi berkat, saya harus menjadi berfungsi di sana. Sampai sekarang dia bertahan. Walaupun dalam pandangan dia bahwa kayaknya lebih enak kalau saya pindah di sini gitu ya. Lebih enak kalau saya di sana, kan rame, musiknya bagus, AC-nya bagus. Tapi karena dia sudah tumbuh pengenalannya benar akan firman, dia bilang aku tetap bertahan gitu. Jadi intinya sekali lagi jemaat itu memang waktu awal dibangun itu harus dibangun dengan dasar kebenaran firman. Ya, dasar kebenaran firman, lalu hubungan itu penting sekali. Hubungan, membangun hubungan. Karena kalau tidak ada hubungan yang baik, orang bisa pindah aja gitu. Iya kan? Dia pasti pindah aja. Nah, kalau kita sudah berusaha membangun hubungan, kita sudah belajar mendidik dengan kebenaran firman, lalu dia mau pindah, ya tidak ada masalah memang, ya kan? Dia mau pindah di sana, ya tidak bisa kita tahan karena mungkin gereja kita masih gubuk-gubuk, masih ya kan tanda kutip banyak kan. Gereja kita yang masih ya tanda kutip gitu. Orang lebih suka yang tempat rame, ber-AC dan lain sebagainya. Apalagi yang muda-muda nih, kalau misalnya di sana itu banyak yang mau di ini nih, yang mau di. Apalagi Gen Z sekarang, waduh, gitu lebih. Kalau nggak ada youth-nya nggak mau di gereja gitu. Nah, gitu. Jadi memang nggak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Makanya penting sekali bagaimana gereja itu ya ketika pengembalaan itu mendidik ya dengan benar, membangun hubungan dengan baik sehingga bisa tercipta orang nggak pindah-pindah gitu. Iya kan? Nah, gereja tapi kok sekarang itu kita nggak mau nunjuk gereja apa, gereja di mana gitu ya. Nah, tapi kemarin itu ada beberapa artikel yang aku baca kok. Dan ini memang terjadi ya, bukan hanya di luar aja, di Indonesia juga ada gitu. Di mana gereja itu untuk buat strategi marketingnya itu buat satu apa dua orang yang selebriti yang kebetulan berjemaat di sana gitu kan. Nah, terus selebriti ini sengaja nih dibuat sebagai brand ambassador. Untuk gereja itu supaya nih banyak orang berbondong-bondong datang ke gerejanya. Ya bilanglah sebagai strategi marketing lah ya gitu ya kok ya. Nah, tapi salahkah satu gereja membuat hal seperti ini? Kalau menurut Fonix? Ya, kalau menurut saya nggak ada yang salah. Kan jemaat kita gitu kan. Tapi kan jadi gereja itu kayak jadi suatu perusahaan yang laba dan rugi nggak sih kalau kayak gitu? Banyak orang datang dengan ngangkat 1-2 selebriti yang kebetulan berjemaat di sana. Ya, kita kan nggak bisa menjudge dia punya ending ya, tujuan mereka apa. Yang jelas kalau saya sebagai pemimpin mungkin ada kayak Atta gini, jemaat saya gitu kan, nggak apa-apa gitu. Yang penting tujuannya menjangkau jiwa, memberitakan firman gitu. Bukan untuk mengumpulkan dana. Memang dana juga diperlukan gitu dalam pelayanan gitu kan. Kita butuh gitu. Tapi tujuan
saya percaya sih semua orang hamba-hamba Tuhan yang benar pasti tujuannya untuk memberitakan kabar baik gitu. Memakai orang kayak atas sekarang kan, ini sangat dibutuhkan untuk saya di gereja gitu kan, untuk bisa ada Atta di sana, ya kan. Jadi memang penting itu ya, gereja juga nggak bisa abaikan itu gitu. Zaman now gitu ya, zaman now perlulah seperti gitu. Tapi nggak pada akhirnya nih, ya kan, nggak banyak dan nggak sedikit juga. Ketika selebriti itu kok, ya kan, dibuat jadi brand ambassador satu gereja, tiba-tiba terkena kasus yang nggak enak gitu. Nah, kan itu yang kadang-kadang jadi menyedihkan kan, gitu. Betul. Nah, kalau hal itu memang kita nggak bisa juga hindari gitu ya, karena namanya manusia masih hidup dalam daging gitu. Makanya kalau mereka misalnya, awalnya semangat mungkin hidup, tapi tiba-tiba jatuh dalam dosa misalnya, ya memang di sisi lain pasti akan ada hujatan, ada hal-hal yang nggak ini, tapi ya kita harus belajar terima gitu, gitu ya. Karena waktu awalnya kan bukan tujuan, nggak apa-apa kalau dia nggak jatuh gitu. Makanya perlu pembinaan, ya kan? Gereja itu pembinaan. Jangan karena dia selebritas lalu dibiarkan saja gitu, enggak. Perlu pembinaan, ya. Nah, untuk para selebritas juga harus memberi diri gitu. Jangan merasa saya selebriti gitu, makanya enggak mau dibina gitu ya. Enggak, harus ada pembinaan sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi enggak ada masalah sebetulnya. Kalau kemudian dia jatuh ya perlu, memang resikonya itu, ya resikonya itu akan ada hujatan, akan ada macam-macam. Karena mereka selebriti kan, jadi ketika mereka misalnya kayak berbuat kesalahan gitu pasti, ya pasti di blow up kan sama masyarakat. Betul, gitu. Apalagi kalau dia selebritinya gembalanya, pemimpinnya gitu kan, kan kasus-kasus begini ada gitu. Sekarang banyak gitu. Penghakiman itu lebih dulu terjadi gitu. Ya kita mengampuni gitu. Tentunya kalau mereka melakukan itu pasti ada konsekuensi ya, baik dari sosial, mungkin kalau dia melakukan kecurangan misalnya penipuan dan lain sebagainya mungkin bisa dipenjara dan lain sebagainya. Kalau dari pendeta pasti ada denominasi, misalnya sinodenya memberikan sanksi apa. Kalau pelanggaran berat mungkin dipecat, diberhentikan gitu ya, atau di skor gitu. Jadi ada gitu. Jadi untuk selebriti yang jadi itu enggak masalah menurut saya. Yang penting tetap berjalan dengan kebenaran firman. Kalaupun jatuh ya memang manusia jatuh, makanya harus ada bimbingan terus menerus. Kita hamba Tuhan ini, kalau saya merasa saya perlu bimbingan gitu. Nggak mungkin saya bisa lepas sendiri, karena kadang-kadang kalau kita sendiri nggak ada yang bimbing kita, nggak ada yang teman cerita kita merasa benar terus gitu. Betul. Padahal sudah jauh melenceng. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh orang-orang yang bisa menasehati kita, orang-orang yang bisa menegur kita, orang-orang yang bisa kita percaya gitu dalam hidup ini, sehingga kita bisa terjaga gitu. Tapi kenapa ya kok ya sekarang tuh terjadi ya, trennya itu orang itu lebih cenderung nih ya, kayak ngelihat satu ikon gereja gitu ya kan, cuman dari lihat media sosialnya aja gitu, tapi nggak pernah tertarik untuk ngelihat gimana sih kehidupan pribadinya gitu, gimana sih kehidupan sehari-harinya gitu. Kalau menurut Phoenix? Ya trennya memang begitu. Generasi Z ini kan banyaknya di media, handphone, dia lihat, wah ini bagus, karena semua yang ditampilkan itu kan bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi trennya memang begitu. Jadi kalau ditanya kenapa, ya memang trennya begitu. Anak-anak muda sekarang lebih suka gitu kan, lihat di media sosial gitu. Nah, seharusnya memang bisa lihat pribadinya gitu, hidupnya seperti apa gitu. Karena kalau hanya lihat di media sosial itu yang bagus-bagus aja, kayak malam hari ini kita tampil, kita ceritakan yang baik, gimana di rumah keluarga gitu, benar nggak gitu kan? Itu kan harus ada. Nah, bagusnya kalau kita mengenal langsung gitu gembala kita gitu, seperti apa, jangan cuma ikut-ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kalau menurut Phoenix ini untuk menjangkau, ini agak melenceng sedikit dari tema kita ya, ya. Tadi kan kebanyakan tuh kan yang tadi kan Phoenix bilang adalah gen yang muda-muda nih, generasi yang muda.
Nah, apakah kalau menurut Ko Phoenix ketika ada satu gereja di mana generasi mudanya itu hilang, itu karena kemampuan media sosial satu gereja itu kurang diperkuat? Kalau menurut Ko Phoenix? Bukan cuma media sosial sebetulnya. Media sosial iya gitu misalnya. Tapi yang personnya di dalamnya gitu, apakah gembalanya peduli dengan generasi ini atau bagaimana gitu. Kadang-kadang kan dilema juga gitu ya. Karena gen saya ini mereka melihat figur gitu. Kayak saya gini bukan ya. yang tua juga, bukan yang tua ya maksudnya. yang udah dewasa gitu bukan yang melihat figur juga ya. Iya, tapi kan banyak kan begini. Kalau macam saya begini, cara saya berpikir dengan mereka ini pasti beda. Berbeda. Iya, pasti kayak ada anak, gap. kayak anak saya, cocoknya itu digembalakan kayak Atta gitu. Jadi masih ada tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau kayak macam kita yang ini mereka sudah agak segan, agak sungkan, gimana. Tapi kalau dengan kurang lebih beda-beda tipis gitu, mereka bisa cerita. Kenapa? Karena saya lihat dari pengalaman anak-anak saya gitu ya. Beberapa kali mereka minta izin pergi ke tempat gereja lain gitu lah, mereka ibadah di sana, pulang saya tanya mereka, gimana, apa yang kamu dapat di sana, bagaimana dengan pengkhotbahnya? Dia bilang asik, pengkhotbahnya masih muda, ngobrolnya lu gue gitu, bestie dan sebagainya, gitu. Akhirnya mereka merasa nyaman gitu, gitu. Jadi memang apa gereja tanpa generasi muda ya bisa selesai gitu karena bisa punah ya gue. Iya. Kayak dinosaurus ya. Bisa tutup karena makin hari makin habis jemaatnya gitu. Betul. Makanya memang dari dulu sampai sekarang ya generasi muda itu penting sekali gitu. Iya. Tapi balik lagi nih kok ngomongin masalah selebriti dalam gereja. Iya. Ketika satu gereja itu mungkin jemaatnya mulai lama, mulai kecil lah gitu ya kan, berkurang gitu. Apakah ada satu strategi yang berkaitan dengan ketenaran dalam satu gereja? Apakah mungkin gerejanya kurang promosi kah? Apakah mungkin gerejanya kurang ini untuk dunia internetnya atau media sosialnya kurang nih, atau mungkin kurang, ini mah kurang banyak nih pengajaran-pengajaran di posting di media sosial. Nah, kalau menurut Ko Phoenix kenapa fenomena satu gereja itu cuman yang mulai kecil, relasinya dengan ketenaran dalam gereja? Saya kira nggak juga sih, bukan soal ketenaran sebetulnya, iya kan? Bagaimana sih pemimpinnya sebetulnya? Bagaimana pemimpinnya membangun hubungan? Karena orang bisa datang ke tempat kita kalau ada hubungan. Setuju? Iya kan? Kalau nggak ada hubungan, paling datang sekali merasa nggak nyaman ya pergi, gitu. Jadi sama aja juga dengan dunia. Kalau kita buka usaha, misalnya rumah makan, kalau kita punya hubungan baik, sajiannya bagus, makanannya bagus, pasti orang akan datang gitu kan. Jadi bukan karena soal menunya apa, harganya berapa gitu ya. Orang suka. Sama gereja. Kalau yang dikhotbahkan itu aja monoton, orang kan bosan juga gitu. Tapi kalau memang khotbahnya menarik, membangun, tertarik, orang bisa datang gitu. Jadi tapi yang paling penting hubungan itu tadi ya, hubungan. Jadi memang saya lihat banyak gereja itu yang jemaatnya bertahan. Kenapa mereka bertahan? Walaupun mungkin khotbahnya itu aja yang mereka dengar setiap minggu, tapi karena hubungan itu yang membuat mereka bisa bertahan jemaat. I see. Ya. Jadi penting sekali dalam gereja itu bangun hubungan. Oke, kok. Kok sebelum nanti kita closing, mungkin Ko Phoenix boleh siapkan quote untuk para sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang bisa mengencourage mereka supaya ini jangan ada terjadi switch gitu loh antara milih gereja yang seperti ini dan gereja yang seperti ini. Boleh Ko nanti siapkan satu quote ya Ko ya. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali nih untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang setiap minggu nonton podcast kita ya, kalau misalnya nih pengen Kak
minggu depan aku pengen bahas ini, boleh langsung komen aja di bawah. Dan kalau misalnya mau nanya-nanya nih, emang Gereja New Life gimana sih? Atau di mana sih? Boleh langsung chat kita aja, WhatsApp kita maksudnya, di nomor 0819 081 7-nya 4x1, atau mungkin pengen didoakan, atau mungkin pengen curhat, ya namanya juga curhat bersama New Life. Boleh langsung WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4x1. Sekali lagi nih, ingatkan kembali, kalau misalnya video ini bisa memberkati sahabat podcast Curhat Bersama New Life, share videonya ke teman-teman yang lain agar bisa memberkati yang lain juga. Oke kok, kembali lagi kok. Quote untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life dengan tema kita malam ini. Jangan pernah lihat terkenalnya seseorang, tapi lihat apa yang dia sampaikan, bagaimana hidupnya. Itu penting buat kita untuk menjadi teladan dalam kehidupan rohani kita. Ya, seperti gitu. Oke, thank you kok. Jadi yang paling penting itu adalah teladannya ya. Teladan. Bukan terkenalnya kok ya. Bukan terkenalnya, iya. Jadi kita ini bisa buat judul nanti nih. Iya. Terkenal versus teladan. Asik nih kayaknya. Keren itu. Iya. Kok Bonix, thank you banget udah menjawab keresahan terima kasih kami pada malam hari ini. Iya. Kita juga ucapkan terima kasih untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk saksikan terus podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Bye.